Jadi memang nggak keburu kalau saya misalnya jalan-jalan keluyuran di sekitarnya. Nah, terus ini Mas, kita lompat dikit ke soal bulu tangkis, kita fokus bulu tangkis ya. Ya. Aku lihat Instagram Mas Sigit kan, Mas Sigit cerita betapa terbantu oleh petugas petugas media kali Mas ya, yang ngurusin para fotografer. Betul. Itu bisa cerita sedikit Mas, gimana dia welcome dan kayak aku lihat kan kayaknya Mas Sigit terima kasih banget sama ibu satu ini yang bisa mengakomodir kebutuhan para fotografer khususnya Indonesia kali ya, karena kan Indonesia yang sampai berapa tahap final gitu di ganda putri dan tunggal putra gitu Mas. Jadi ya itu berawal dari kita kan harus booking reservasi buat liputan di situ ya. Jadi sempat itu bookingan saya itu ditolak. Alasannya? Sama mereka. Saya nggak tahu, karena kata-katanya sih dia nggak muncul di sistem. Oke. Atau kalau nggak dia tabrakan dengan jadwal yang bookinganku yang lain. Jadi ketika kita bookingnya jamnya double, misalnya saya booking badminton dan panahan nih, jamnya bentrok, pasti salah satu nanti akan di drop dan salah satunya bakalan ditolak. Jadi waktu itu lah, ini kok kenapa kok punya aku ditolak ya? Terus aku itu kontak tuh. Aku potong Mas, itu di kira-kira pertandingan apa tuh Mas? Udah mulai masuk? Badminton. Udah masuk ini Mas, fase gugur apa masih yang? Itu kebetulan fase gugur nggak salah. Nggak salah, saya agak lupa. Udah perlu foto banget lah pokoknya pas itu ya? Ya pokoknya udah perlu foto banget. Pokoknya saya jelasin di email itu, karena mereka sistem pakai email kan. Namanya Erika kan. Dia foto manager, jadi setiap venue itu ada yang namanya foto manager. Dia yang bertanggung jawab memfasilitasi teman-teman fotografer untuk memotret di venue tersebut. Dia yang bertanggung jawab. Kemudian saya kontak tuh, saya bertanya kenapa saya nggak di approve, padahal padahal besok pagi Indonesia main. Saya jelaskan kalau saya berasal dari kantor berita Antara, saya perwakilan dari Indonesia. Saya jelaskan kalau banyak media-media di Indonesia yang akan butuh foto-fotonya dari bulu tangkis Indonesia. Oke, ternyata dia jawab tuh paginya, aku akan mengapprove. Kamu tenang saja, kamu tinggal datang dan besok kamu tinggal motret. Dan pokoknya beres. Gitu. Dan terjadi itu Mas. Dan terjadi. Ini bisa nih. Oke. Yaudah, akhirnya saya langsung berangkat. Kebetulan jarak dari hotel saya ke tempat Musashino itu, ke tempat venue badminton itu hampir 40 menit lah. Itu jauh ya. Itu kalau pakai taksi ya. Pakai taksi. Jadi kita bisa pakai taksi yang telah disediakan panitia dan kita bayar pakai voucher. Nanti kita cerita itu, Pak. Kembali ke badminton, akhirnya saya ketemu tuh sama Erika itu kan, ngobrol-ngobrol. Oh, kamu yang semalam email aku ya? Ya, saya jelaskan kayak gitu. Saya butuh foto-fotonya karena saya berasal dari Indonesia. Ternyata dia welcome banget, dan sampai sekarang ini saya masih menjalin komunikasi dengan Erika itu. Kayak gitu. Dan ternyata dia memang baik. Dia banyak bantu ketika saya liputan di badminton. Artinya teman-teman fotografer lain juga yang dari Indonesia juga ini Mas juga terbantu ya dengan betul servisnya beliau ya. Apalagi dia pada akhir pertandingan, di akhir pengalungan medali itu dia ngomong ke saya, ini momen sangat momen yang sangat mengharukan. Saya juga terharu melihat pengalungan medali si Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Dia bilang gitu ke saya. Jadi dia ngelihat ternyata pertandingan ini ganda putri ini sangat berkesan bagi dia. Nah sekarang kita ke situ tuh Mas, pertandingan puncak yang ya orang-orang sih udah nonton pasti kan, udah nonton pertandingan itu karena saking ya hanya itulah harapan medali emas. Orang-orang udah nonton tapi tetap karya-karya foto masih masih dicari dong pastinya. Bukan terutama ya pengalungan medali segala macam
bisa cerita dikit Mas, ininya Mas, betapa tantangannya Mas Sigit mesti motret kejadian-kejadian penting, padahal apa namanya ya nggak boleh luput sama sekali itu jari Mas Sigit di shutter kamera. Tapi Mas Sigit sebagai orang Indonesia juga, ini ya apa ya, pasti adalah sedikit secercah, menang nih kita gitu. Bisa cerita dikit Mas soal, terutama itu udah mereka mendapatkan poin terakhir Mas. Jadi itu kan 2 set ya, mereka menang 2 set. Nah, sebetulnya nih saya lihat ini set pertama, ternyata mereka unggul nih, walaupun agak tipis ya itu ya. Oke. Saya akan, setelah saya punya foto-foto aksi mereka, saya akan cari ekspresi-ekspresi mereka, itu yang penting itu. Jadi bagi fotografer nanti foto-foto yang banyak dipakai ketika dia juara, kita menang. Kalau foto-foto ekspresi kemenangan, selebrasi atau segala macam. Oke, saya akan membidik foto-foto ekspresi ganda putri itu. Sorry Mas, aku potong Mas. Itu Mas Sigit berganti posisi kah dari set pertama karena udah aman, fotonya udah aman, foto-foto aksi udah aman dan Indonesia udah leading, apakah Mas Sigit pindah lokasi atau nggak boleh, gimana Mas? Oke, pertama saya ngambil dari lantai 4 ya, jadi bisa ngambil dari atas itu kan. Jadi 2 orang nanti kelihatan ganda putri itu di kanan kiri atau di depan belakang, kemudian di depannya ada musuhnya kan. Setelah saya cukup gambarnya, cukup mendapat gambar, saya turun ke lapangan. Saya sudah pilih beberapa fotonya, langsung saya kirimkan lewat LAN kabel kan. Jadi editor di Jakarta tinggal ngedit sedikit langsung dinaikkan. Jadi saya tidak pikir harus mengedit segala macam. Saya konsentrasi di situ. Saya hanya motret. Kemudian ketika saya turun, set udah berganti di set kedua. Yaitu saya cari momen-momen yang dia menunjukkan ekspresinya, si Apriani yang dia suka teriak-teriak, kan? Kemudian si Grisya yang ya tahulah dia ekspresinya berdua itu kan. Kalau bagi fotografer itu apa namanya, itu berkah. Wah ini dia gesturnya bagus, dia teriaknya bagus. Ini kalau di foto pasti cakep. Nah itu kan kalau kayak gitu visualnya pasti bagus. Ketika di set kedua, jadi itu kan bola yang dibalikin ke dari lawannya Grisya sama Apriani itu kan keluar ya itu kan. Out, betul. Saya dapat foto itu. Mereka terkejut, ternyata out ya kan. Mereka langsung selebrasi. Si Grisya langsung berlari ke Apriani dan dia melompat-lompat. Itu saya ini dapat emas. Langsung dia lari ke pelatihnya ya itu ya. Nah itu saya foto terus itu. Saya pakai lensa yang lebar sama yang tele waktu itu. Saya foto terus, saya ikutin terus. Nah ini nih momen sejarah ketika Indonesia ganda putri dapat emas. Ini saya harus foto terus, saya harus ikutin terus. Walaupun saya juga ini beneran nih dapat emas ini. Iya. Ya orang Indonesia juga masih gitu kan, gimana pun tergetar juga sedikit lah pasti. Ketika dia selebrasi segala macam, saya juga harus nggak lupa untuk ngirim fotonya. Ketika saya cuma motret terus, foto nggak akan terkirim. Iya. Itu padahal udah ditunggu-tunggu kan. Ya udah saya cari kabel, saya colokin ke kabel, saya kirim beberapa, udah terkirim. Tinggal editor yang di Jakarta yang menyaring itu dan apa namanya tinggal nunggu pengalungan medali. Dan itu foto-foto yang sangat ditunggu ya pas pengalungan medali itu karena kita berhasil mendapatkan emas. Itu lebih ini mana Mas, lebih menggetarkan mana kalau buat Mas Sigit yang di TKP, yang di lokasi saat mereka pasti dapat emas atau pas Indonesia Raya naik? Soalnya foto Mas Sigit yang paling nonjok itu kan salah satunya yang mereka hormat tuh Mas, sambil dengerin Indonesia Raya tuh dipakai banyak ini kan ya. Buat orang-orang Instagram di ini sebagai selebrasi, bahkan kayaknya sih beberapa pejabat juga pakai gitu-gitu kan, foto yang mereka lagi hormat. Nah buat Mas Sigit lebih
lebih deg-degan yang mana tuh Mas motonya pas yang kalau bagi saya yang hormat ya, karena itu kan momen yang kita terasa merdeka, benar-benar merdeka.